sebenarnya kenapa melarang atau kenapa harus sudah berpacaran, ya. Nah, secara umum sebenarnya Indonesia Pacaran selalu menjelaskan bahwa pacaran itu dipandang dari sisi manapun itu merugikan anak muda hari ini. Ya, merugikan anak muda hari ini. Apa yang saya maksud merugikan anak muda hari ini? Bahwa misalnya kita ambil dari segi waktu. Ya, waktu yang terbuang anak muda hari ini berpacaran itu ketika saya survei itu melakukan riset pada 670 aktivis pacaran itu bisa habis antara 48 jam sampai dengan 72 jam dalam satu bulan. Nah, 48 jam sampai dengan 72 jam dalam satu bulan, kalau ini digunakan untuk membaca buku, saya yakin kalau dalam satu bulan itu mereka bisa menamatkan minimal 3 judul buku yang berhubungan dengan buku yang minimal menamatkan 3 judul buku. Ya. Kalau waktu 48 jam ini digunakan untuk menghafal ayat suci Al-Quran, saya yakin mereka juga sudah bisa tuh ya menghafal juga banyak ayat, bahkan juga bisa memperlancar bacaan ayat suci Al-Qurannya mungkin yang selama ini terbata-bata. Kalau waktu 48 jam itu digunakan untuk mengembangkan hobi, itu saya yakin teman-teman sekalian bisa menjadi orang yang ahli dalam bidangnya, daripada kan pacaran bertahun-tahun ujung-ujungnya juga cuma jagain jodohnya orang gitu. Itu kan capek sekali. Nah, itu kerugian dari segi waktu. Jadi merugikan. Itu baru waktu yang bisa dihitung secara matematis, belum waktu yang dihitung yang saya maksud adalah belum waktu yang secara menyendiri. Apa waktu yang saya maksud menyendiri itu? Orang yang berpacaran itu biasanya ada masalah. Nah, ketika dia ada masalah, itu dia biasanya ingin menyendiri atau bahkan sebagian mengurung diri di kamar. Nah, mengurung diri di kamar itu bisa menghabiskan waktu. Konsentrasi belajar jadi buyar. Bisa jadi pekerjaan-pekerjaan rumah jadi berantakan, tugas dari guru itu bisa berantakan. Nah, itu bisa merugikan juga. Nah, jadi teman-teman sekalian, Anda bisa bayangkan nggak sih bagaimana misalnya orang yang berpacaran itu ketika dia di chat sama pacarnya, ya misalnya Anda berpacaran, Anda chat pacarnya. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda ngechat pacar Anda, tapi pacar Anda itu tidak balas? Atau chatnya itu cuma di-read doang? Wah, itu pusing sekali. Ya, pusing sekali. Ya, 1 jam cuma di-read doang. Itu ditanya, kamu kemana aja sih? Tahu, aku khawatir banget dengan kamu. Kan begitu ya. Nah, itu waktu terbuang sia-sia, konsentrasi belajar jadi buyar, orang jadi nggak tenang, gelisah jadinya. Nah, itu secara psikologi akan kita rasakan. Belum lagi misalnya teman-teman sekalian, orang yang berpacaran itu bagaimana uangnya habis, waktu bersama orang tua atau keluarga jadi berkurang, dan juga aktivitas-aktivitas yang lain. Misalnya yang harusnya bisa kita kembangkan untuk menjadikan kita orang yang ahli dalam bidangnya, itu jadi terbuang sia-sia gitu. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan anak-anak muda kita hari ini. Kita banyak tidak menyadari hal itu, ya, bahwa pacaran itu merugikan diri mereka. Belum misalnya kasus ya, bagaimana pacaran itu ada kasus ya, saya pernah membuat sebuah tulisan bagaimana pacaran itu berefek pada meningkatnya tindakan kriminalitas di Indonesia. Ya, saya merinci beberapa kasus pembunuhan yang berawal dari pacaran itu. Misalnya ada kasus dimasukkan dari gagang pacu dari kemaluannya hingga tembus di paru-parunya. Kemudian ada yang dibakar hidup-hidup seperti di Pekanbaru, ya, termasuk banyak kasus-kasus kekerasan yang lain. Nah, itu kenapa ternyata teman-teman sekalian, ya, peluang terjadi kekerasan dalam pacaran itu besar sekali. Kenapa? Nah, ini bisa dianalisis baik secara psikologi maupun secara agama. Kalau secara psikologi itu kita analisis bahwa laki-laki itu punya karakter adipoesa atau punya perilaku maskulin. Perilaku maskulin itu kalau misalnya laki-laki punya keinginan terhadap wanita, lalu misalnya wanita tidak mau memenuhinya, maka jika dengan cara baik-baik, maka bisa jadi dia melakukan cara kekerasan. Dia yang berhubungan badan, ya seperti kasus yang ada di Tangerang yang katanya pengakuannya, ternyata dia tidak mau ya menggunakan cara kekerasan. Di Pekanbaru itu kekerasannya yang di Tangerang itu apa dimasukkan dari gagang pacu dari kemaluannya hingga tembus di paru-parunya itu mengerikan sekali. Di Pekanbaru itu laki-lakinya meminta dia menggugurkan kandungannya, wanitanya itu tidak mau. Akhirnya apa? Dibakar hidup-hidup. Jadi kalau dengan cara baik tidak bisa, itu akan bisa jadi menggunakan cara kekerasan. Kenapa? Itu secara perilaku maskulin tadi, adipoesa tadi itu. Yang saya maksud adipoesa tadi itu bahwa memang faktanya atau realitanya, laki-laki itu secara realita lebih kuat dibandingkan dengan wanita. Maka kalau misalnya laki-laki
itu punya kemauan, sementara wanita itu misalnya tidak mau, dan wanita itu belum tentu misalnya juga kuat ya sebagian secara fisik, maka ya sudah, bisa jadi laki-laki itu melakukan tindakan kekerasan dan protes kan, oh, pacar saya kan pacarnya baik, tidak semua seperti itu. Masalahnya kan laki-laki yang baik atau wanita yang baik itu nggak akan mungkin dia pacaran gitu, ya nggak akan mungkin dia pacaran. Nah, pasti bahwa perempuan yang baik, laki-laki yang baik itu nggak akan pacaran. Makanya peluang misalnya dalam beberapa kasus-kasus itu peluang terjadinya kekerasan itu besar sekali gitu. Nah, belum godaan setan gitu. Setan itu tidak akan membiarkan manusia untuk melakukan kemaksiatan kecil saja. Pasti setan itu akan terus menggoda manusia, membujuk manusia untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau dia sudah berhasil menjebak berdua-duaan, pasti akan menjebak bagaimana yang lagi supaya bisa bersentuhan. Kalau sudah bersentuhan, dia akan menggoda lagi manusia supaya melakukan tindakan yang lebih dari itu, sampai mohon maaf berhubungan badan. Kalau sudah berhubungan badan, setan menggoda lagi bagaimana anak dalam kandungannya itu misalnya dia hamil, dia bujuk supaya dia gugurkan, digoda lagi. Setelah itu dia akan digoda lagi gitu kan ya, sampai melakukan tindakan pembunuhan kepada pacar dan sebagainya. Itu memang realita gitu. Nah, dan bisa kita rasakan hari ini. Makanya teman-teman sekalian, tindakan kekerasan yang berada dalam pacaran itu banyak sekali. Ya, Komnas Perempuan itu tahun 2017, kalau tidak salah 2007 atau 2017, saya kurang ingat tahunnya. Yang jelas ada dari Komnas Perempuan itu pernah merilis sebuah survei bahwa dari banyaknya jenis kekerasan di Indonesia, ternyata kekerasan dalam pacaran itu jauh lebih banyak dibandingkan kekerasan pada rumah tangga, kekerasan ayah diri kepada anaknya, ya, dan juga berbagai jenis kekerasan yang lain. Kekerasan yang terbanyak itu adalah kekerasan dalam dunia pacaran. Nah, itu teman-teman sekalian.